Countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo, hari ini kita akan memulai materi kedua, yaitu tentang pengelolaan keuangan negara dan kekuasaan kehakiman. Oke anak-anak, ini adalah materi kita di bab 2. Jadi, berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Jadi sebelum kita masuk ke tentang pengelolaan keuangan, kalian tahu dulu apa sih sebenarnya keuangan negara itu ya kan nak? Karena apa? Karena keuangan negara itu merupakan komponen yang amat penting dalam penyelenggaraan negara. Pembangunan tidak akan berjalan dengan lancar apabila keuangan negara tidak stabil atau terganggu. Makanya kedudukan yang amat penting ini adalah keuangan negara dan diatur itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bab ke-7. Jadi bisa dikatakan tanpa uang pembangunan sebuah negara itu tidak akan lancar. Kita masuk ke sumber keuangan negara Republik Indonesia. Jadi sumber keuangan negara itu ada beberapa nak. Yang pertama itu pajak, yang kedua retribusi, yang ketiga keuntungan BUMN atau BUMD, yang keempat denda dan sita, yang kelima pencetakan uang, keenam pinjaman, kedelapan sumbangan, hadiah dan hibah, dan yang terakhir tentang penyelenggaraan undian berhadiah. Oke, jadi dari kedelapan sumber keuangan inilah yang bisa membuat keuangan negara stabil. Tanpa sumber keuangan negara ini kemungkinan besar keuangan atau pembangunan sebuah negara atau negara Indonesia tidak akan lancar. Kita lanjut, keuangan negara meliputi hak negara, kewajiban negara, penerimaan negara, pengeluaran negara, dan penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kita masuk ke hak negara. Hak negara itu anak-anak itu memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, bahkan melakukan yang namanya sebuah pinjaman. Sedangkan kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas dan membayar tagihan pihak ketiga atau tagihan utang dari negara lain. Oke, kita masuk ke Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang dimana itu tentang keuangan negara. Pada pasal 6 dikatakan di sana, Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagian dari kekuasaan pemerintahan. Jadi anak-anak, Presiden ini selaku kepala pemerintahan salah satunya juga bagian dari pengelolaan keuangan. Oke, selanjutnya kita masuk ke peran Bank Indonesia dalam sumber keuangan negara atau dalam pengelolaan keuangan negara. Bank Indonesia itu adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Untuk mencapai tujuan, Bank Indonesia itu mempunyai tugas yang pertama menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yang kedua mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan yang ketiga mengatur dan mengawasi bank. Jadi Bank Indonesia itu anak-anak lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak-pihak lain. Karena apa? Karena Bank Indonesia ini mempunyai fungsi tersendiri. Oke ya, kita masuk ke peran Badan Pemeriksaan Keuangan menurut Undang-Undang Dasar atau peran BPK. Jadi BPK itu merupakan lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Seperti yang dikatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. BPK tersendiri mempunyai landasan hukum yaitu di Undang-Undang Dasar 1945 bab 8A pasal 23E, F dan G. Oke. Kita masuk ke
kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan atau kewenangan BPK. Yang pertama, menentukan objek pemeriksa, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, dan menentukan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan. Yang kedua, menetapkan kode etik pemeriksaan. Yang ketiga, menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengolahan dan tanggung jawab keuangan. Dan yang terakhir itu menetapkan data-data serta informasi keuangan negara. Oke, jadi BPK itu mempunyai undang-undang tersendiri. Karena BPK itu mempunyai peranan penting dalam keuangan negara. Nah, kita masuk dulu ke presiden lagi. Ibu agak tambah sedikit lagi, nak. Kenapa? Karena presiden itu tadi kan ada yang namanya kunci dari salah satu pengolahan keuangan. Jadi sedikit ibu berikan sebuah materi tentang tugas presiden dalam pengolahan keuangan negara. Di sini kan presiden itu mendelegasikan kekuasaan dalam pengolahan keuangan negara ini kepada Menteri Keuangan, Menteri dan pimpinan lembaga negara serta kepala daerah. Jadi anak-anak di sini presiden itu menyusun dulu yang namanya RAPBN. RAPBN itu apa? RAPBN itu rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dan diajukan ke DPR dengan pertimbangan dari DPD. Jika RAPBN disetujui oleh DPR, maka akan jadi APBN dan dijadikan patokan menjalankan sebagai program 1 tahun. APBN itu apa, nak? APBN itu adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, jadi dari RAPBN dulu baru masuklah ke APBN jika disetujui. Itu kalau disetujui. Jadi bagaimana, Bu, kalau DPR atau pemerintahan tidak setuju? Nah, jadi anak-anak, kalau DPR tidak setuju atau menolak APBN yang diajukan pemerintah, maka pemerintah mengundangkan APBN tahun sebelumnya. Hal ini berarti maksimum yang dapat dilakukan pemerintah harus sama dengan pengeluaran tahun lalu. Jadi program tahun lalu dilanjutkan lagi atau dilakukan lagi untuk program tahun yang akan datang. Demikian materi yang Ibu sampaikan. Tetap semangat dan pahami materi ini, anak.